Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Fahmi Royanul Hakim dari kelompok 5 KM 201 jurusan Ilmu Komunikasi dengan nomor induk mahasiswa 2205010184. Di sini kami akan menjelaskan tentang komunikasi antar pribadi yang menggambarkan tentang berbagai jenis pola kendali komunikasi. Di sini kami akan menggambarkan 3 contoh jenis pola kendali komunikasi beserta strateginya, yaitu wortel teruntai, pedang tergantung, dan kembar siam. Strategi wortel teruntai. Strategi wortel teruntai atau dangling carrot berisikan atau berupa pemberian imbalan oleh seseorang komunikator berikan kepada pihak tersebut. Dari imbalan tersebut, banyak bentuk strategi ini dalam bentuk kiasan-kiasan berupa pesan simbolik seperti, "Wah, kamu hebat, bisa membeli mobil mahal dan sebagus itu." Pada strategi ini mempunyai dampak psikologis maupun sosial di individu karena bila strategi wortel teruntai terus-menerus dilakukan, akan mendapat respon merubah mindset seseorang terhadap komunikasi tersebut dalam perspektif psikologi dan sosial. Bila dicontohkan dalam suatu konteks perspektif psikologi dan sosial, yaitu seperti bila orang tua selalu memanjakan seorang anak dengan apa yang ia inginkan hingga kelak ia dewasa, maka ia akan terus merasa ingin dimanjakan pula. Ketika ia merasa tidak dapat atau merasakan apa yang ia inginkan pula, maka ada dua perspektif bagi si individu ini, yaitu dalam positif maupun negatif. Bila positifnya, ia akan merubah cara si individu mengatur semuanya sendiri menjadi lebih baik, menjadi individu itu sendiri. Tapi bila sebaliknya pada tumbuh berpikir dengan cara negatif, maka entah apa cara ia agar memanjakan dirinya sendiri, entah bertindak negatif atau sebagainya. Lebih mudahnya diibaratkan bila seorang individu mencari hal negatif, akibatnya akan ada yang dirugikan, yaitu orang yang berada di sekitarnya. Dan ini menyebabkan ada hal-hal negatif yang tidak diinginkan. Contohnya bila diibaratkan dalam percakapan, yaitu, "Oi bro, lu mau gak kalau kerjain tugas gue?" Aduh, gimana ya? Enggak, kayaknya aku nggak bisa deh. "Ah, tenang aja, nanti gue bayar cuy, ada imbalannya, tenang." Mau kan? Oke deh, siap kalau begitu. Oke, siap. Siap ya. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa strategi wortel terunai itu sesuatu yang mengharapkan imbalan jika sesuatu yang kita inginkan mau terpenuhi atau udah ada jaminannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adri Muhammad Irfan dari kelompok 5 KM 201 jurusan Komunikasi dengan nomor NIM 220501010182. Strategi pedang tergantung. Strategi ini dinamakan pedang tergantung atau hanging sword karena strategi ini ada kaitannya dengan cerita zaman kolonial. Pada waktu itu, jika polisi patrol keluar masuk kampung membawa sebuah pedang panjang yang tergantung di pinggangnya. Gunanya agar orang yang dikendalikan mau mengikutinya secara paksa. Bila diibaratkan seperti orang yang mengendalikan individu tersebut adalah orang yang berkuasa terhadap mereka. Barang siapa yang mempunyai kekuasaan, maka dia yang mengendalikan semuanya. Dan bila dicontohkan, ialah seorang ibu rumah tangga meminjam uang kepada debt collector dan membuat jaminan surat rumahnya jika telat membayar. Halo, selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya? Sudah waktunya jatuh tempo Ibu, tolong pembayarannya segera diberesi ya. Bisa nambah waktu lagi nggak, Pak? Saya belum mempunyai uang. Oh, tidak bisa Ibu, seperti perjanjian Ibu di awal, jika Ibu telat membayarnya, maka surat rumah Ibu jaminannya. Baik, Pak. Akan saya usahakan. Dari percakapan dan contoh yang dapat kita ambil bahwa pedang tergantung itu merupakan ancaman atau strategi hukuman, yaitu ini komunikator dapat menghukum pihak lain agar mengurangi perilaku yang tidak disukai atau bersifat memaksa.
Perkenalkan, nama saya Sarah Afrida Purba dengan NIM 220501010019 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Strategi kembar siam. Strategi ini dinamakan strategi kembar siam atau siamese twin strategies. Strategi ini merupakan hasil dari hubungan yang telah terbentuk. Strategi ini dapat diimplementasikan hanya jika suatu hubungan terbentuk. Dalam hal ini, kembar siam adalah orang yang menempatkan sangat pentingnya pada pemeliharaan hubungan timbal balik mereka. Mereka sangat yakin bahwa kebahagiaan yang paling utama adalah jika mereka selalu bersama-sama. Oleh karena itu, mereka saling tergantung satu sama lain untuk mendapatkan kepuasan pribadi hingga mereka ada kalanya lebih mendahului mengorbankan tujuan-tujuan pribadi mereka. Dua syarat hubungan yang menyebabkan perkembangannya strategi kembar siam yaitu: pertama, adanya tingkat ketergantungan yang tinggi antara para komunikator. Kedua, tidak seorang pun dari keduanya lebih berkuasa terhadap yang lain. Contohnya, seorang adik bekerja sama dalam mengelola sebuah perusahaan sehingga si adik menaruh saham di perusahaan kakaknya. Nah, dari contoh di atas, kita mengetahui bahwa strategi ini sama-sama menguntungkan satu sama lain. Kak, bagaimana kalau aku menaruh saham di perusahaan kakak dan bekerja sama dalam membangun perusahaan ini supaya lebih maju? Saham ya? Boleh, setuju. Jadi kita bekerja sama untuk membuat perusahaan ini ya, supaya kedepannya itu bisa menjadi perusahaan yang lebih baik gitu. Juga nanti kan prospek bisnisnya bagus tuh, menjanjikan, ya kan? Oke, kita bahas besok di kantor. Oke, siap. Ditunggu ya.